memberikan diri kita tanpa syarat kepada Tuhan, baik dalam panggilan hidup kita sebagai imam, biarawan, biarawati, atau dalam hidup berkeluarga, sebagai orang tua, sebagai anak. Apakah ada yang menghalangi kita, menahan kita? Shalom, salam damai sejahtera Bapak Ibu, Saudara dan Saudariku seiman. Senang berjumpa kembali dengan Anda dalam permenungan harian Sabda Tuhan, Embun Sabda, Kamis 28 Oktober 2021 di hari pesta Rasul Santo Simon dan Yudas. Saudara dan saudariku seiman, semoga Anda dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat, tetap tersenyum, dan tetap berpengharapan pada Tuhan kita Yesus Kristus. Anda semua selalu dalam lindungan kasih Tuhan. Buat saudara dan saudariku yang sakit, saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Anda sembuh. Saudara dan saudariku seiman, hari ini gereja di hari pesta Santo Simon dan Yudas, kita diajak untuk merenungkan bacaan pertama yang diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus bab 2 ayat 19 sampai 22, di mana Rasul Paulus mengingatkan jemaat di Efesus bahwa mereka bukan lagi orang asing, bukan kaum pendatang, tetapi mereka sewarga dengan orang kudus dan mereka anggota keluarga Allah. Mereka dibangun di atas dasar para rasul, di mana Yesus yang adalah batu penjurunya. Mereka adalah tempat kediaman Allah. Bacaan Injil kita akan dengar dari Injil Lukas bab 6 ayat 12 sampai 19 yang menceritakan tentang Yesus yang memilih ke-12 rasulnya dan kemudian bersama dengan para rasulnya turun untuk menunjukkan kasih Bapa kepada orang banyak lewat penyembuhan. Saudara dan saudariku seiman, saya ajak kita untuk memfokuskan pada bacaan Injil dengan merenungkan Yesus memilih ke-12 rasul. Yesus memilih kita juga. Saudara dan saudariku seiman, apa panggilan Tuhan dalam hidup kita masing-masing? Satu pertanyaan mendasar buat kita orang Katolik, buat kita orang Kristiani yang mengimani Tuhan Yesus. Apa panggilan Tuhan dalam hidup kita masing-masing? Kita bisa renungkan pertanyaan ini setiap hari. Dalam Injil hari ini kita baca, kita dengar, ketika Yesus memulai misinya, dia memilih 12 orang untuk menjadi teman dekatnya, untuk menjadi rasulnya. Dalam pilihan 12 orang ini, kita melihat kekasan dari pekerjaan Tuhan. Yesus memilih orang-orang yang sangat biasa. Mereka adalah orang-orang non-profesional, yang tidak memiliki kekayaan, orang-orang yang tidak memiliki posisi. Mereka dipilih dari orang-orang biasa. Orang-orang biasa yang melakukan hal-hal yang biasa pula. Tidak memiliki pendidikan yang khusus, dan tidak memiliki keuntungan sosial. Yesus menginginkan orang-orang biasa yang dapat mengambil tugas dan melakukan tugas tersebut dengan baik dan bahkan sangat baik. Dia memilih orang-orang ini bukan untuk apa mereka, tetapi untuk apa mereka akan mampu menjadi di bawah arahan dan kekuasaannya, di bawah bimbingannya. Bagaimana mereka nanti akan menjadi murid. Mereka dipilih menjadi teman, menjadi rasul, dan mereka dibimbing, mereka diproses oleh Yesus sendiri untuk kemudian menjadi utusannya, terutama setelah dia tidak ada di dunia lagi. Saudara dan saudariku yang terkasih dalam Kristus, ketika Tuhan Yesus memanggil kita untuk melayani,
kita tidak boleh mengangkat bahu karena kita berpikir bahwa kita memiliki sedikit atau tidak ada sama sekali yang bisa ditawarkan. Kita tidak boleh berkecil hati. Tuhan mengambil apa yang dapat ditawarkan oleh orang biasa seperti kita, dan Dia akan menggunakannya untuk kebesaran dan kemuliaan buat kerajaannya. Pertanyaannya buat kita, apakah ada sesuatu yang menahan kita untuk memberikan diri kita tanpa syarat kepada Tuhan, baik dalam panggilan hidup kita sebagai imam, biarawan, biarawati, atau dalam hidup berkeluarga, sebagai orang tua, sebagai anak? Apakah ada yang menghalangi kita, menahan kita untuk memberikan diri kita pada Tuhan dalam pelayanan? Saudara dan saudariku seiman, Tuhan akan menggunakan apa yang kita lihat, kita rasa bahwa kita tidak mampu, kita tidak punya apa-apa untuk ditawarkan. Tapi Tuhan sering gunakan hal-hal yang sering tidak kita perhatikan, kekuatan yang ada dalam diri kita. Tuhan gunakan itu untuk pelayanannya, untuk kemuliaannya, untuk kebesarannya. Saudara dan saudariku seiman, kemanapun Yesus pergi, orang-orang datang kepadanya, karena mereka telah mendengar segala sesuatu yang dilakukannya. Mereka lapar akan Tuhan, mereka menginginkan kesembuhan dari penderitaan mereka. Mereka menginginkan pembebasan dari keterikatan dengan roh-roh jahat. Dalam iman mereka mendesak Yesus agar mereka boleh menyentuhnya. Dan ketika mereka melakukannya, kuasa datang dari Yesus dan mereka disembuhkan. Mereka mendapat sukacita hidup baru. Bahkan setan gemetar di hadapan Yesus dan pergi karena tegurannya. Yesus menawarkan kebebasan dari kuasa dosa, menawarkan kebebasan dari penindasan kepada semua orang yang mencari Dia dengan iman. Ketika kita mendengarkan firman Tuhan, saudara dan saudariku, dan mempertimbangkan semua yang Yesus lakukan, bagaimana tanggapan dan reaksi kita? Reaksi kita adalah keraguan, atau reaksi kita adalah iman yang penuh harapan? Mari kita minta Tuhan Yesus untuk meningkatkan iman kita. Meningkatkan iman kita dalam kuasa dan kasih karunia-Nya yang menyelamatkan. Dan dengan itu kita pun semakin disadarkan bahwa kita ini juga dipilih oleh Yesus sendiri untuk menjadi rasul-rasulnya zaman now. Untuk menjadi pembawa kabar gembira. Untuk menjadi pembawa kesembuhan, pengharapan buat semua yang berada di sekitar kita. Kita menjadi pembawa kasih dan belas kasihan Allah sendiri. Sanggupkah kita menyadari diri kita adalah orang-orang biasa, tapi yang adalah pilihan Allah sendiri, pilihan Tuhan sendiri? Kita orang-orang biasa yang adalah pilihan Allah. Kita dengan kuasa Allah, kita dimampukan untuk mewartakan sesuatu yang luar biasa, yaitu kasih Tuhan sendiri. Semoga kita dapat menjalankannya dengan doa dua rasul hari ini, Santo Simon dan Santo Yudas. Kita semakin berkomitmen dan setia sebagai murid Tuhan. Amin. Mari kita mohon kekuatan dari Tuhan, kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau adalah anak Allah dan juru selamat dunia. Kobarkanlah hati kami dengan kasih yang membara bagimu dan dengan iman yang penuh harap akan kuasa penyelamatanmu. Pakailah hidup kami dan semua yang kami miliki sebagai persembahan cinta untuk-Mu yang adalah segalanya bagi kami. Amin. Mari kita mohon berkat Tuhan, Tuhan sertamu, kita sekalian semua orang yang kita sayangi, kita kasih. Segala usaha, rencana dan kerja kita dilindungi, dibimbing dan diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.